Sebuah bot penyeberangan terbalik di perairan Selat Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada Senin 14 Juli pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insiden ini terjadi saat hujan deras disertai badai melanda perairan Mentawai. Tercatat dari total 18 penumpang yang berada di dalam bot, 11 orang di antaranya masih dinyatakan hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang Afdal Afrianto. Halo rekan Afdal, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi cuaca dan juga situasi terkini di perairan Selat Sipora, di mana tempat insiden kapal ini terjadi? Baik, Mas, dan rekan Tribunas dimanapun berada, benar bahwasannya kemarin kapal bot yang membawa 18 orang penumpang dilaporkan tenggelam saat menuju ke Tua Pejat. Yang mana bot ini membawa 18 orang berangkat pukul 8 pagi, namun pukul 11 siang bot ini dilaporkan hilang tenggelam. Dan saat itu situasi cuaca di Mentawai sedang cuaca ekstrim ya, badai dan ombak yang cukup tinggi membuat uh, kapal itu susah berjalannya di sana dan berdampak bot itu hilang. Dan saat ini kondisi di sana, informasi yang saya peroleh dari BMKG, cuaca di Mentawai saat ini sudah cerah cerah berawan sampai sore hari. Namun di malam hari diperkirakan akan kembali turun hujan di perairan Mentawai khususnya. Sekian, Mas. Kemudian rekan Afdal, sudah sejauh mana saat ini proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR dan juga apa saja kendala utama yang mereka hadapi di lapangan? Baik, Mas. Dari laporan dari Basarnas yang saya terima, kemarin setelah laporan diterima, Basarnas langsung melakukan pencarian pada sore hari. Namun sampai malam pukul 9, pencarian dihentikan karena situasi yang tidak memungkinkan dan jarak pandang yang terbatas. Sehingga pencarian semalam dihentikan dan dilanjutkan pagi hari ini. Namun update terbaru beberapa menit yang lalu saya terima dari Basarnas bahwasanya sudah ditemukan lagi 10 korban dan saat ini sudah dinyatakan 17 korban selamat dan satu orang lagi masih proses pencarian atau verifikasi dari Basarnas dan tim gabungan. Nah, Ya, kemudian diketahui bahwa ada juga anggota DPRD yang dikabarkan turut menjadi korban. Apakah ini sudah terkonfirmasi dan bisa dijelaskan siapa sosok anggota DPRD tersebut? baik Mas. Benar bahwasannya salah satu dari 18 korban yang dinyatakan hilang kemarin adalah salah satu anggota DPRD dari Nasdem yaitu Pak Isar. Yang mana Pak Isar ini sendiri kemarin ada kegiatan, mana kegiatan itu sendiri sebenarnya juga dihadiri oleh Bupati Mentawai. Namun kemarin Bupati dan Isar ini sendiri beda bot ya untuk kembali ini sendiri. Jadi kemarin ada kegiatan di lokasi tersebut yang membuat keduanya bisa ya karena tujuannya juga berbeda. Namun kemarin itu saat gelombang tinggi melewati Selat Sepura itu kapal yang menumpangi Isar ini tenggelam ya atau karam di lokasi Selat Sepura itu Mas. Jadi untuk saat ini dikabarkan Isar ini salah satu korban selamat dari 17 orang ini. Dan Pak Isar ini dikonfirmasi selamat itu beberapa jam yang lalu ya dari tim Basarnas. Karena saat ini tim masih ngecek verifikasi data. Namun sudah dipastikan Pak Isar ini salah satu korban yang selamat dari kapal karam di Kepulauan Mentawai ini sendiri. Sekian, Mas. Ya, kemudian terakhir rekan Afdal, bagaimana kondisi dari para korban yang selamat ini ketika ditemukan dan juga saat ini mereka dirawat atau diamankan di mana? Baik, Mas. Untuk para korban, sebenarnya yang 7 orang yang selamat semalam itu orang yang sudah berupaya ya, berupaya menepi ke pulau terdekat, yang mana saat itu dia berhasil setelah berenang ya hampir 3 jam lebih dan mendapatkan di pemukiman warga. Dan saat ini informasi terbaru juga semua korban itu saat ini masih berada di pemukiman warga. Namun untuk pastinya dimanapun korban dibawa dan dirawat masih belum terverifikasi dari tim wewenang. Jadi saat ini belum diketahui situasi terkini. Namun informasi terkini semua korban itu selamat. Namun untuk luka dan sejenisnya belum saya terima data terbarunya. Sekian, Mas.
Ya baik, terima kasih rekan Afdal Afrianto, wartawan Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Di tengah laut antara Pulau Pantai Utara dan Pulau Sipora. Sampaikan sedikit kronologis dari pagi tadi jam setengah 7 kami siap-siap berangkat menyeberang dari Sikakap Pulau Pantai Utara menuju Tuapeja. Saya menggunakan kapal Mego, kapal operasional kepala daerah. Sementara ada satu bot yang diisi oleh beberapa PNS dari Dinas Infrastruktur dan juga PUPR, dan sebelum kami berangkat, mereka telah berangkat lebih dulu. Nah, pada saat keberangkatan itu ada satu anggota DPRD yang berangkat beserta 3 orang anaknya, dan 2 orang anaknya dan 1 keluarga, anak-anak juga. Lalu kemudian di samping itu ada beberapa pegawai Infrastruktur, Dinas Infrastruktur dan PUPR. Mereka itu berjumlah sekitar 16 orang ketika berangkat dari Sikakap menuju Tuapeja. Tetapi mereka singgah lagi di Gulug-Gulug untuk menjemput ada 2 orang lagi yang naik dari dusun Gulug-Gulug. Lalu kemudian mereka berangkat duluan sekitar jam 7 lewat. Lalu kemudian sekitar setengah 8 pagi mereka berangkat lebih dulu. Kami biarkan mereka berangkat lebih dulu karena kondisi badai dan angin, lalu kemudian hujan, langit gelap pada waktu pagi tadi. Lalu kemudian sekitar 30 menit mereka berangkat, lalu kami menyusul dengan kapal Mego, kapal kepala daerah. Pada saat kami jalan, kami berpapasan dengan mereka di sekitar dusun Semanganya. Lalu kemudian kami melihat mereka masih dalam keadaan baik, karena kami harus mengejar juga di penyeberangan antara Pulau Pantai Utara dengan Sipora itu. Kami harus juga mengejar penyeberangan itu untuk menyeberang, karena kami harus mengejar ada rapat DPRD bersama dengan pemerintah daerah. Lalu kemudian kami sampai dulu di daerah Katiet dan kami berhenti menunggu di Dusun Sawo. Di Dusun Sawo kami sekitar hampir 1 jam di sana menunggu bot ini menyusul kami. Ternyata karena tidak ada bot yang menyusul, sementara kondisi cuaca mulai gelap dan sudah tidak kelihatan lagi Pulau Pantai Utara. Lalu karena kondisi gelombang tinggi dan penumpang kapal juga sudah pada muntah-muntah, akhirnya kami memutuskan itu berangkat meneruskan perjalanan sampai ke dermaga Siobar. Nah, dari situlah kami turun lalu melanjutkan perjalanan via darat. Sementara di via darat juga terjadi banjir di daerah Saureno dan Selawena, sehingga kami fokus ke sana. Pada saat kami fokus ke sana, dapat berita bahwa ada dugaan bot terbalik yang ditumpangi oleh yang berangkat pertama itu tadi. Lalu kemudian kami mencoba mencari informasi, dan ternyata kami terhubung dengan kepala dusun dari Mapinang yang menyampaikan bahwa benar ada 6 orang dari penumpang bot itu balik di antara penyeberangan Pantai Utara dan Sipora atau di Sawang itu. Mereka sampai di daratan sekitar pukul 17.30, di mana mereka telah berenang sekitar lebih kurang 6 jam dari tengah laut menuju pantai. Lalu kemudian sekitar jam 8, jam setengah 9 tadi, kami terhubung dengan salah satu korban namanya M. Dia menyampaikan bahwa mereka ini membagi tugas, ada yang tinggal di bot, ada yang disuruh berenang ke daratan, di mana mereka berenang di daratan itu bersama-sama dengan operator bot 2 orang. Kenapa operator bot turun juga ke daratan? Karena dia yang memegang kompas. Karena kondisi cuaca pada saat mereka berenang itu, daratan sudah tidak kelihatan. Jadi mereka perlahan-lahan, kadang-kadang mereka terpisah-pisah, perlahan-lahan mereka menuju ke pantai, dan sekitar 17.30 akhirnya mereka sampai ke pantai dan melaporkan ini kepada warga setempat. Dan sampai saat ini kami belum
mendapatkan lagi informasi terbaru terkait dengan perkembangan di kondisi di lapangan. Lalu kemudian dari Tua Vegan ini sudah dikirim ada 2 kapal dari Basarnas, satu besar, satu lagi kecil, di mana sekarang sedang melakukan penyisiran di sekitar Sawang antara penyeberangan Pahai Utara dan Sipora. Dan kami saat ini baru menyelesaikan rapat terbatas untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sampai korban ini ditemukan semuanya. Terima kasih. Yang ikut bang? Oh, Yang ikut siapa aja? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.